Baik, Pak Henry Badra tadi katanya Bapak menjelaskan eh, meminta anak-anak membuat video ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Oke, terkait dengan materi. Ya ini termasuk proyek ya yang dilaksanakan oleh anak-anak dan ini bekerja dalam kelompok ya Pak ya. Benar, Bu, dalam kelompok. Eh, Video apa yang dibuat oleh anak-anak hasil yang sudah dibuat? Eh, kalau kalau untuk praktek secara langsung, maksudnya modul ini dipraktekkan ke anak-anak belum, Bu ya. Tapi ini Hmm. apa namanya itu. Jadi video yang saya minta kepada anak-anak ini kan sebenarnya untuk mengukur sampai di mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya sampaikan selama di kelas. Jadi itu saya bebaskan konsep videonya mau seperti apa gitu kan. Senyambung mereka, materi mereka itu sampai di mana didapat. Tapi dalam eh, koridor tertentu maksud saya itu yang pertama mereka harus bersentuhan dengan fungsi Al-Quran sebagai apa seperti itu. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai apa dan itu kan merupakan eh, materi intinya Bu ya, itu tidak bisa terlepas dari sana. Untuk selebihnya kreasinya itu mau seperti apa itu dibebaskan kepada peserta didik mau bagaimana membuat kreasinya. Begitu Bu. Oke. Ya, kita ke hal lain. Jadi kalau dalam pembelajaran yang Bapak lakukan, apa yang menjadi inovasi Bapak Eh, yang di Hmm. ya, jadi ya izin salah Bu, Pak. Jadi menurut saya yang ini inovasi saya karena sebelum-sebelumnya saya itu sangat tradisional sekali Bu ya. Karena saya mengajar seperti apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya ketika beliau mengajar saya kan seperti itu. Dan kebanyakan itu yang metode Liko gitu kan Bu. Metodenya ya ceramah kan seperti itu. Apalagi berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini menurut saya hal yang baru bagi saya dengan menggunakan teknologi yang memang itu bersentuhan langsung dengan para peserta didik. Selama ini kan hanya menggunakan PPT gitu kan, apa namanya itu PowerPoint, tetap saja ceramah juga ujung-ujungnya kan begitu. Artinya saya eh, menjadikan para peserta didik itu kan pasif. Tapi dalam hal ini saya mencoba untuk menjadikan peserta didik itu aktif eh, dan bukan menjadi objek para guru gitu kan, tapi sama-sama sebagai subjek, sama-sama sebagai pelaku di dalam pembelajaran selama di kelas seperti itu, Bu. Izin salah, Bu. Baik, cukup dari saya, Pak Untung, silakan. Izin, Pak, belum kedengaran, Pak. Ya, terima kasih Ustadz Hendry Badra, luar biasa. Jokes apa jokesnya izin salah itu menjadi sesuatu yang menarik perhatian saya ini kayaknya. Padahal yang disampaikan luar biasa hebat. Ini bukan orang sembarangan ini. Eh, jadi bagaimana Ustadz menarik perhatian siswa tadi itu yang kami juga ingin ambil juga sehingga motivasinya didengar, kemudian anak-anak itu bisa bisa membuat project tadi melalui media sosial mereka, TikTok atau Instagram, walaupun Facebook tidak laku bagi mereka. Bagaimana penugasan yang Ustadz berikan tadi itu sesuai tenggang waktunya selesai dan eh, mereka pengen cepet-cepet ngasih tahu loh ini Leo karya saya ini project saya gitu. Sehingga tantangan mungkin ya
yang ingin kami kami peroleh ketika Ustadz menghadap itu, bagaimana sih Ustadz tuh menarik perhatian sehingga kata-katanya didengar, apa yang ditugaskan dikerjakan gitu loh. Ya, ya, maaf ya Pak Untung, terima kasih Pak Untung. Eh, Hmm. mohon koreksinya Pak ya. Eh, tadi yang sempat saya katakan tadi bahwa kan anak-anak ini kan responnya sangat luar biasa kalau itu berkenaan dengan teknologi. Apalagi kan anak-anak Gen Alpha ini, generasi Alpha ini kan sangat familiar dengan yang namanya TikTok. Nah, dalam TikTok itu kan ada template yang memang itu video pendek kan seperti itu. Jadi arahan yang saya berikan itu sangat sederhana sekali. Silahkan anak-anak itu membuat eh, video gitu kan berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 59 ini sesuai dengan pemahaman mereka apa saja itu gitu kan. Ya kalau memang nggak paham ya berarti tinggal tulis ayatnya saja seperti itu kan. Karena ini kan untuk apa namanya itu menilai sejauh mana pemahaman mereka kan seperti itu. Menurut saya Pak, yang namanya berkenaan dengan teknologi itu sejauh ini ya sangat menarik bagi para peserta didik. Nggak menarik itu yang bagi kita, Pak, karena ternyata ribet kan seperti itu. Tapi bagi mereka itu sangat sangat menarik kalau sudah berkenaan dengan teknologi kan seperti itu. Sama halnya kalau mereka belajar kalau di apa namanya itu tempo hari ada teman itu sebelum belajar itu menyuguhkan video berkenaan dengan apa namanya siksa apa azab kubur gitu. Setelah menonton video itu ya berbondong-bondong sholat duha ternyata. Ternyata ada efek bagus juga ternyata habis menonton video atau melibatkan teknologi itu. Jadi menurut saya Maaf, Pak, izin mengingatkan Pak Henry, waktunya 3 menit lagi ya, ya sebelum Bu habis. Sebelum Laras, habis mati Zoom-nya. siap siap Bu. Ya itu Pak menurut saya, Ya, maaf izin salah terima Pak. kasih. Mungkin 1 menit bisa disampaikan dari surat An-Nisa tadi, bahasanya itu temanya kan tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian pada uli amri minkum kan. Ada nggak video yang menarik perhatian yang sudah dibuat? Saya ceritakan 1 menit dari TikToknya apa gitu yang, oh ini beda gitu loh, yang mereka Eh, ya ya maaf Pak. Kalau untuk materi dari surat An-Nisa 59 tadi yang Ustadz tugaskan tadi, yang bisa kita bagikan ke kita gitu. ya belum ada Pak kalau untuk ininya. Cuman untuk pernah satu kali saya minta anak-anak untuk membuat video, ya itu kan apa namanya itu video tentang kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 1 minggu. Kenapa nggak diciptakan kun seperti itu. Dan ternyata walaupun itu tidak ada dalam materi, ternyata itu menstimulus mereka untuk mencari tahu Pak. Jadi mereka yang mencari tahu gitu kan. Nah, nah, itu tidak masuk dalam materi saya Pak ya. Materi untuk di kelas 7 ini. Itu sempat dulu saya minta anak-anak membuat video seperti itu Pak. Terima kasih Pak.